Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini adik-adik? Tetap dalam keadaan sehat saja ya, luar biasa. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Hari ini kita akan bernyanyi memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan bersama dengan Lian, Deva, Kak-member, Dion, Sepin, dan pastinya dengan Teacher Eva. Baiklah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siapkan hati dan pikiranmu adik-adik, bernyanyi dengan semangat ya dari rumah. Silakan Kak-member. Hai semuanya, Selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Member dan teman-teman lainnya. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak sapa dulu ya. Apa kabar semuanya? luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Bagus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Adik-adik, buka tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini Yesus. Bapa, sebentar kami anak-anak-Mu akan memulai kebaktian singkat kami, kiranya Kau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Bapa, kami juga tak lupa berdoa ya Bapa, kiranya Engkau pulihkan dunia ini Bapa, pulihkan Indonesia kami, dan begitu juga Pulau Batam ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami dan mengikuti ibadah di rumah-Mu Yesus. Hanya ini doamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau sapa dulu nih ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, karena udah bersemangat, kita nyanyi yuk. Kita angkat pujian kita, Yesus pokok. Yang semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus ya, kita siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke Tita, oke? Tita kita pada minggu ini Tita yang keberapa yuk? Tita yang ke-9. Nah, pinter. Ayo Tita yang ke-9, Kak member mau dengar dulu ya. Kita sama-sama ngucapin, oke? 1, 2, 3, ya. Tita ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi ya, ambil sikapnya yang benar dan nyanyi yang kuat dari rumah. Kita nyanyi lagu di badai topan dunia. Siap-siap ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Senyap digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi adik-adik.
badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya, Yesus gunung batu di dunia. Di mana? di dunia, Di mana? di dunia, Ya, Yesus gunung batu di dunia. Tempat apa? berlindung yang teguh. Tempat apa? Tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ambil sikapnya yang benar, kita mau berdoa ya. Ikutin teacher Eva berdoa. Let's pray. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kamu suka tinggal kelas? Menurut kamu menyenangkan nggak kalau tinggal kelas? Enggak ya. Nah, semua pasti takut tinggal kelas. Supaya kamu tidak tinggal kelas, supaya kamu bisa naik kelas, berarti kamu harus apa? Rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kamu di rumah. Artinya, supaya kamu tidak tinggal kelas, kamu harus belajar dengan serius. Nah, sekarang Teacher Eva punya sesuatu di sini. Coba lihat. Tahu ini apa namanya? Ya, ini sebuah perahu tiruan ya. Siapa yang pernah naik perahu? Nah, coba kamu bayangkan seandainya ketika kamu sedang di dalam perahu ini, tiba-tiba di tengah perjalanan atau di tengah laut, di tengah danau, ombaknya kencang dan apa? Tiba-tiba perahumu ini goyang. Kamu ketakutan? Takut, panik. Nah, adik-adik, cerita hari ini akan mengajarkan kita supaya kita jangan takut, supaya kita tidak takut. Oke, cek Holy Bible, ambil Alkitabmu, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan bercerita firman Tuhan untuk adik-adik. Cerita kita ini diambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Nah, adik-adik, pada suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka pergi naik perahu untuk bertolak ke seberang. Mereka menyeberangi danau. Nah, Yesus duduk di dalam perahu tersebut dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kemudian Yesus pergi ke bagian belakang perahu itu. Kalau di Alkitab dikatakan di buritan kapal, yaitu bagian belakang sebuah kapal atau perahu, dan Tuhan Yesus tidur di sebuah tilam. Tiba-tiba ketika mereka sedang di tengah danau, tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-murid mulai ketakutan. Mereka melihat bahwa taufan yang sangat dahsyat itu tidak seperti biasanya. Mereka sudah mulai khawatir, mereka mulai ketakutan bahwasanya, aduh, ini kami akan tenggelam, kami semua akan mati. Tapi mereka melihat Tuhan Yesus masih tidur dengan tenang. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak terganggu dengan keadaan itu. Kemudian murid-muridnya lalu pergi dan mereka membangunkan Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus pun bangun. Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Orang-orang yang ada di perahu itu, bahkan murid-muridnya, mereka merasa sangat takut dan bertanya-tanya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu dan mereka merasa ketakutan sampai mereka lupa bahwa pada saat itu mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sama seperti adik-adik juga. Apakah adik-adik sering takut menghadapi sesuatu? Adik-adik tidak perlu takut ya.
Yang penting ataupun yang paling utama adalah adik-adik sudah melakukan hal yang baik dan kamu harus ingat bahwa kamu punya Tuhan Yesus yang selalu setia, yang selalu siap untuk mendengarkan setiap doa-doamu. Seperti firman Tuhan di kitab Mazmur saat ini, ayo kita baca sama-sama ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak perlu takut kepada apapun. Kita harus percaya kepada Yesus. Trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak perlu ketakutan karena kita tahu bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu setia menolong kita. Tuhan Yesus selalu ada untuk menemani adik-adik. Asalkan apa? Tetap percaya dan selalu berdoa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan buat kita hari ini meneguhkan, meyakinkan adik-adik bahwa kita tidak perlu takut sekalipun kamu berada di dalam perahu yang sudah tenggelam, tetap bersama Tuhan. Adik-adik ya, ketakutan apapun yang kamu hadapi saat ini, takut tinggal kelas, takut tidak punya teman, takut dimusuhi, atau apapun itu, ingat selalu minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Lakukan apa yang benar dan ingat Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Kita berdoanya lipat tangan ke tempat kamu, ikuti episode berdoa ya. Let's pray. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun ketakutan yang kami hadapi, kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan selalu setia menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah setiap lagu pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, bye-bye.